Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kajian duha yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang sebab-sebab sakitnya hati. Setelah tentunya sebelumnya kita membahas tentang hati yang sehat, kemudian hati yang sakit. Secara garis besar kita mengatakan kembali bahwa ada dua yang menyebabkan hati itu sakit. Pertama yaitu syahwat, pengaruh hawa nafsu, dan yang kedua adalah syubhat. Syubhat literalnya adalah sesuatu yang sifatnya samar-samar alias tidak jelas. Syahwat berpotensi merusak ibadah dan merusak muamalat, sedangkan syubhat berpotensi merusak akidah atau keyakinan. Kita sudah jelaskan satu persatu di antara contoh-contoh syahwat yang merusak ibadah dan muamalah serta syubhat yang merusak akidah. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian kita, yakni sumum al-qulub, yaitu racun hati. Para ulama kita termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama lainnya selalu menyebutkan di dalam buku-buku mereka yang membahas tentang tazkiyatun nufus, pembersih jiwa, ada 4 yang menjadi racun hati. Ini umum, sangat umum kita dengar karena memang sudah sering disampaikan oleh para ustadz kita. Pertama, fudul al-kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Banyak berbicara. Ikhwah, banyak berbicara itu ada celah atau berpotensi seseorang itu salah dalam berucap, salah dalam bertutur. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umat ini, bahkan menjadi indikasi benar tidaknya orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu berkata yang baik, kalau tidak mendingan diam. Rasulullah SAW bersabda di dalam berbagai redaksi hadis yang dikaitkan dengan hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa fi riwayatin falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada
hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang khairan, yang baik-baik. Kalau berkata, katakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, ya sudah, liasmut, hendaklah diam. Jadi diam itu baik. Diam itu baik kalau diam dari berkata yang tidak baik. Tetapi diam dari mengatakan kebaikan itu munkar. Sesuatu yang harus kita katakan tetapi tidak dikatakan, itu munkar, itu maksiat. Bahkan di dalam ibadah kita ini ada sebut namanya ibadah qalbi, ibadah hati, seperti zikir qalb. Tapi ada yang zikir atau ibadah lisan, dia itu baru menjadi ibadah kalau diucapkan, kalau dikatakan, kalau diungkapkan, baru menjadi ibadah. Kalau tidak, ya tidak. Contoh, masih kita jumpai di masyarakat kita sebagian orang yang tidak menjawab salam. Itu sering. Misalnya kita katakan, Assalamualaikum Pak. Kemana aja? Gitu jawabannya. Kemana aja loh? Kelihatan. Ustaz kemana aja? Seharusnya kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mengucapkan salam hukumnya sunat, iya. Tapi menjawab salam jadi wajib. Allah perintahkan pahayu bi'ahsana minha. Kalau kita diucapkan salam, balaslah dengan yang lebih baik. Kalaupun tidak seperti itu yang kita dapatkan, ya balas seperti itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak dijawab salam saya? Misalnya, saya jawab, tapi di hati. Boleh? Boleh? Nggak boleh. Karena salam adalah ibadah lisan. Contoh. Apalagi contoh lain? Tasmid, yaitu mendoakan orang yang bersin. Ya, satu di antara sekian hak sesama muslim, uang wajib kita tunaikan. Jadi hak muslim, seorang muslim terhadap kita, satu di antaranya yang wajib ditunaikan adalah tasmid, yaitu mendoakannya. Ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Enggak boleh kita diam. Kita doakan semoga Allah merahmatinya. Coba. Malah yang bersangkutan kembali lagi menjawab. Apa jawabannya? Yahdikumullahu yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan membaikkan semua urusan kamu. Ini kalau kita yang ingat, hak sesama muslim itu apa? Kalau diundang, datang. Itu baru tuh. Malah yang gak diundang aja pengen datang. Saya kok belum diundang ya? Itu. Nanya-nanya. Subhanallah. Ini contoh ucapan yang tidak harus diucapkan, yaitu menjawab salam serta mendoakan. Ada sebuah riwayat, tapi jangan ditanya, saya lupa di mana saya temukan ini riwayat. Ada salah seorang alim besar, perawi hadis, Abu Daud. Beliau naik kendaraan, katakanlah semacam dokar atau kendaraan yang ada penarik itu dari kuda. Tulis ini apa namanya nih? Delman. Bendi. Yang pas kayaknya bendi, karena ada lagunya berbendi-bendi. Nah, gitu kan. Jadi bendi memang. Ada ya. Lalu di tengah jalan, saat jalan agak lambat itu, dia mendengar orang di pinggir toko, katakanlah seorang pedagang kaki lima contohnya,
itu bersin dan orang itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian dia minta kepada yang bawa delman itu untuk berhenti sebentar. Dia mau turun. Ya. Tapi ini orang nggak mau berhenti. Sampai tawar menawar, pokoknya gua kasih lo duit deh gitu. Lebih dari ongkos ini. Gitu. Pada akhirnya barulah itu orang mau berhenti dan dia turun, nyamparin orang tadi dan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang itu menjawab yahdikumullah yuslihu balakum. Setelah itu pun dia naik kembali ke atas bendinya dan bayar itu yang dijanjikan tadi. Ketika ditanya oleh orang, kenapa Anda demikian? Kata dia, bagi saya itu penting. Penting saya mendapatkan doa dari orang yang bersin itu setelah saya mendoakan dia. Apa yang saya dapatkan? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah dan Allah membaikkan semua urusan kamu. Coba Pak. Ini kita aja, ada yang bersin sesama kita di antara kita, cuek aja, diam aja. Lebih parah lagi itu yang bersin tidak membaca apa-apa. Kadang-kadang pengen kita mendoakan dia, tapi dianya sendiri nggak baca alhamdulillah. Nah, artinya diam yang menjadi ibadah itu diam dari berkata-kata yang tidak baik. Karena perintahnya mengatakan khairan, kebaikan jika tidak bisa lias mendingan diam. Tetapi ketika kita diam dari mengatakan yang baik, bahkan sesuatu yang harus kita katakan tapi kita diam, itu bukan ibadah, malah dosa. Apalagi kalau masuk fikih amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak semua diam itu menjadi baik. Hadirin, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan keselamatan? Apa yang bisa menjadi sebab seseorang itu bisa selamat? Kata Nabi, amsik alaika lisanaka. Tahanlah lidahmu. Tahan tuh kamu punya lidah. Coba. Tahan punya lidah, niscaya kamu akan selamat. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau paling khawatirkan terhadap diriku? Apa yang paling engkau khawatirkan yang akan menimpa aku? Lalu Rasul mengatakan, hadza wa akhadha bilisani. Dalam kalau digambarkan, Rasul itu menjulurkan lidahnya lalu memegang. Kata Nabi, hadza dijulur ke lidahnya, dipegang. Hadza lisan. Ini lisan. Lisan. Aku khawatir lisanmu itu yang akan menyeretmu ke neraka Allah tabaraka wa taala. Sekarang kita merasakan berapa banyak korban-korban berjatuhan karena lisan. Di dunia digital, di dunia yang serba berteknologi tinggi, semakin terasa betapa besarnya bahaya lisan. Sedikit saja berbicara, direkam orang, kemudian disebarkan. Ya. Karena ada dua ini bahayanya, lisan dan bahaya tangan sekarang. Karena di WA itu kan diketik. Paling tidak kerja bapak, ibu memposting. Forward kemana-mana. Entah benar ceritanya atau tidak. Subhanallah, ikut menyebarkan itu berita.
Luar biasa. Dalam hitungan menit sudah sebar kepada banyak orang. Kasus Basuki, Ahok, itu kan lisan. Seperti apa kekafiran di dalam hatinya, itu urusan dialah. Gak perlulah kita tahu bagaimana tingkat kekafiran dia. Jangankan benci Quran, benci Allah pun dia silakan karena memang dia kafir. Tetapi ketika kebenciannya itu diungkap, dikeluarkan, pada akhirnya membuat orang lain terluka karenanya. Ya. Luar biasa. Mana pernah ada di Indonesia bahkan di dunia ini demonstrasi orang berkumpul yang jumlahnya 7 juta, orang diperkirakan 7 juta, hitungan Google itu 7 juta. Ya, kecuali kasus Al-Maidah 51. Coba. Kemudian lisannya memberikan pembelaan di dalam sidang kedua. Ahok pada sidang kedua dia memberikan pembelaannya, ditulisnya dan diucapkan dengan lisan. Apa kata dia? Tidak mungkin saya menista Quran, tidak mungkin saya menista agama Islam. Saya punya saudara angkat Muslim, saya punya orang tua angkat Muslim, bahkan saya ziarah ke kubur orang tua saya, maksudnya orang tua angkatnya. Itu siapa? Lisannya yang berucap. Mungkin kita percaya sebagian, karena itulah yang terucap dan itu yang kita dengar. Di dalam hatinya, wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi pada sidang ke-8, lisan lagi yang berbicara. Ahok dengan nada yang tinggi, tanpa sopan santun dan lawyernya menghina seorang alim besar, seorang ulama besar, Allamah Dr. Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat. Coba. Beliau bukan hanya dihormati di kalangan Nahdlatul Ulama, di kalangan NU, tidak. Tapi dihormati oleh semua kalangan kaum muslimin di negeri kita ini. Tapi di mata Ahok dan di mata Ahoker, pembelanya, ini enggak ada apa-apanya ini. Dah? Sudah berhentikah kejahatan lisannya? Belum. Dibongkar lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa boleh buat kita katakan seperti itu kepada kita semua? Di dalam salah satu pertemuannya, karena enggak dilihatkan di depannya ada siapa, tapi yang kelihatan adalah di sebelah kanannya ada Jarod. Ya kan? Ada wakilnya dia. Dia ngomong apa? Dia ingin buat wifi, alamatnya kafir, passwordnya, alamatnya Al-Maidah, passwordnya kafir. Dengan nada yang menghina, merolok-olok. Coba. Sadaqallah. Benar yang Allah firmankan di dalam Quranul Karim, dalam surah At-Taubah ayat 64, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'um bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Orang-orang munafik itu sebenarnya khawatir, takut jika Allah keluarkan, jika Allah turunkan satu surah yang akan membongkar apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka mengucapkan yang baik-baik, hatinya jelek. Nah, mereka takut itu Allah akan bongkar. Kata Allah, silakan kalian berolok-olok. Muhammad katakan kepada mereka, istahzi'u. Berolok-oloklah dengan Allah, berolok-oloklah dengan Al-Quran, berolok-oloklah dengan Muhammad. Kenapa? Innallaha mukhrijum ma tahzarun. Karena Allah pasti akan bongkar. Allah pasti akan bongkar apa yang kamu khawatirkan itu. Sekarang satu demi satu terus dibongkar oleh Allah. Kita awalnya nggak pernah curiga dengan imannya Bu Hajjah Megawati. Nggak pernah ragu lah dia seorang wanita mukminah lah, terlepas plus minusnya gitu ya, yazidu wa yankus. Tetapi ketika dia menganggap iman kepada hari akhirat itu adalah ramalan,
lemes kita. Innallah mukhrijun. Allah akan bongkar, Allah akan perlihatkan. Terus Allah akan perlihatkan nanti. Allah akan perlihatkan. Ini lisan. Saya tidak berharap apa yang sampaikan ini menjadi bahaya lisan saya pada hari ini. Ya. Jadi lisan itu luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, "Ya lisan, kul khairan taghnam, waskut an syarrin taslam min qabli an tandam." Wahai lisan, wahai lidah, lisan, kul khairan taghnam. Katakanlah yang baik. Keluarlah dari mulut ini hal-hal yang baik, yang positif. Taghnam, niscaya kamu beruntung. Waskut an syarrin, dan diamlah dari segala bentuk keburukan. Taslam, niscaya kamu selamat. Min qabli an tandam, sebelum kamu menyesal. Jadi intinya, kalau berkata, katakanlah yang baik, jika tidak, diam. Katakan kebaikan, insya Allah selamat. Diam dari keburukan juga insya Allah selamat dan tidak akan mendatangkan penyesalan. Jadi kembali kepada awal kajian, fudulul kalam, fudul kalam, berbicara terlalu banyak, tidak serta-merta memang salah, tetapi ada potensi untuk salah. Coba kalau kita ngobrol, cerita dengan teman, pada awalnya hangat pembicaraan kita. Tapi kalau udah lama kelamaan itu bisa nyerempet kemana-mana. Nah, ini bisa menyinggung perasaan. Setengah jam pertama nggak ada masalah. 40 menit, 45 menit pertama aman. Nah, pada menit-menit terakhir dari 1 jam itu pun ada ucapan yang melukai, yang membuat hati saudara kita tersinggung. Itulah lidah. Ibu-ibu pernah nggak, Bu, melukai perasaan suami? Kayaknya kok ketawa gitu. Kan nanya. Boleh dong nanya. Ya kan? Pernah nggak ibu-ibu melukai perasaan suami oleh ucapan ibu? Contohnya apa tuh kira-kira? Maksudnya dari segi apa itu nyemprotnya itu? Oh, rahasia. Uskut, ya, diam, bendingan, diam. Kan nggak boleh menceritakan aib suami. Iya. Tetapi itulah kerjanya ibu-ibu, tidak sedikit yang udah ngaji masih aja menceritakan aib suami. Bu, istri saya dengan izin Allah, Bu, ya, kami tinggal di Perumahan Jatinegara Indah, dekat sini nggak jauh. Itu kalau ngumpul dengan ibu-ibu, oh ya, bulan kemarin kan saya bawa ke sini, ya, saya bawa ke sini, ya. Itu beliau usaha untuk banyak diem. Jadi kalau pergi kemana-mana, ada yang lucu, misalnya ini, ada ibu-ibu, kan ibu-ibu muda di situ kan banyak, yang ibu rumah tangga gitu, tidak ibu karir. Misalnya mau kemana, itu ditanya oleh lakinya, dengan siapa? Dengan Bu Yenti, Bu Ustadz. Oh iya deh, boleh, kira-kira gitu. Jadi kalau di dalam mobil itu, dalam kendaraan itu, kalau lain gelagatnya itu isi saya udah bilang, gitu aja. Emang kenapa? Kenanya, emang kenapa? Kata istri saya, dosa kita ini udah banyak. Hitung aja, kita bertobat kapan? Gitu aja. Hidup kita sudah berapa lama hidupnya? Kita tutup aurat nih baru kapan? Kita baru bertasbih, takbir nih kapan? Baru kita banyak baca Quran tuh baru kapan? Rasanya belum berbanding lurus dengan maksiat yang kita lakukan selama ini. Kira-kira begitu. Diam. Seperti itu, Bu. Jadi, nah, ada nih seorang ibu.
Setiap ketemu dengan ibu-ibu selalu cerita tentang suami. Akhirnya istri nasihatin, Bu, ibu nggak boleh begitu. Ibu nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh menceritakan aib suami. Misalnya suaminya malas ke masjid, misalnya. Ya nggak aib-aib banget sih. Ya. Malas ke masjid. Ya di mata Allah mah aib, di mata Rasul tuh aib. Tapi di mata sebagian orang kan nggak aib. Orang nggak ke masjid nggak apa-apa. Apalagi hukumnya dibilang apa? Sunat. Versi orang Indonesia kan ke masjid itu kan sunat. Jemaah ke masjid itu sunat. Apa definisi orang Indonesia kalau sunat? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Nah ini yang bahayanya itu. Padahal dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan pahala hilang. Dikerjakan rugi, nggak dikerjakan untung, nggak dikerjakan rugi. Ini kan nggak apa-apa. Ada yang Jawa nggak di sini? Mas Jawa? Ada yang Jawa? Ada yang Jawa? Mana? Nggak apa-apa itu bahasa Jawanya apa, Bu? Nah, ropopo gitu kan. Jadi berjamaah ke masjid dapat pahala, enggak berjamaah ke masjid ropopo, gitu ya? Enggak apa-apa. Siapa bilang enggak apa-apa? Ke masjid dapat 27, enggak ke masjid dapat enggak 27? Enggak dapat. Siapa bilang enggak apa-apa? Rugi. Nah, padahal ini suaminya ini di mata saya sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Di mata saya. Tetapi di mata istri masih kurang. Pengennya kali suami itu kayak ustadz. Ya nggak bisa lah. Karena dia pun tidak seperti istri ustadz. Gitu. Iya beda lah. Mengarah. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah rajin ke masjid. Sabar kita bahagia banget. Sabar. Itu lisan, ya, lisan. Ini lisan ini luar biasa, jahat itu luar biasa. Saya ngomong jahatnya aja, Bu. Karena memang lebih banyak lahir jahatnya ketimbang baik. Gitu. Kita pakai motor, lewat mobil, kena cepretan air. Lo ngomongnya apa? Nah, ini kita yang udah ngaji nih. Ini kan udah ngaji nih kan. Kita pakai motor, lalu lewat mobil, kita kena semprotan air. Bacanya apa? Astagfirullah, innalillah, atau mentang-mentang loh, mentang kaya loh. Kira-kira yang mana yang diucapkan? Halo? Hah? Kebun binatang. Kebun binatang. Keragunan dulu sesaat itu. Memilih yang paling angker, kira-kira apa? Ini lisan. Allahu Akbar. Ibu, Bapak yang saya hormati. Beberapa waktu yang lalu, saya itu sekitar tahun 93. Saya ngajar di daerah Bekasi sana. Ada jamaah kita, rumahnya dekat masjid. Itu kalau berantem suami istri, orang masjid dengar. Ya. Ini mohon maaf ya. Qadarullah, ini bukan kebetulan. Qadarullah, dia itu orang Betawi. Ini qadarullah ini. Jadi sebenarnya kalau berantem mah siapa aja kan bisa. Mau Palembang kek, mau Padang kek, semuanya enggak ada. Batak kek, Madura enggak ada masalah. Ini qadarullah, pasangan ini, pasangan suami istri orang Betawi. Itu kalau suaminya marah sama istrinya, la ilaha illallah. Mau dicontohin bahasanya? Anjing lo, babi lo, kata suami pada istri. Istri diam? Enggak. Apa jawaban istri ketika suami bilang anjing lo, babi lo? Istri jawab, udah tahu lo gue anjing, udah tahu lo gue babi, ngapain lo nikahin gue? Tuh. Iya juga ya. Iya juga emang. Jangan-jangan suami bilang memang yang cocok sama gue itu lo, gitu kali gitu lah. Tuh. Ya Allah ya Rabbi. Mendingan yang baik-baik lah Bu. Makanya mohon maaf ini lisan lagi, ini lisan lagi. Tolong kalau ini pribadi saya. Ibu, Bapak boleh tidak setuju dengan saya.
Saya termasuk seorang suami yang tidak suka istri itu ngomong sebut nama dengan suami. Kan ada itu. Misalnya suaminya Anto. Dia ngomong, "Tok." Gitu kan. Kan ada kan? Banyak kan? Di sini ada. Kalau ada taubat deh gitu aja. Ntar pulang ke rumah panggil apa? Mas ke, udah, Yayang. Iya, terserah. Rasulullah panggilan kepada Aisyah apa? Humaira. Karena warna itu merah, apa putih merahan. Humaira. Putih kemerah-merahan. Tapi kalau ke hitam-hitaman ya Suwaida. Itu. Kalau bahasa Arabnya. Ini kan enggak. Hei gelap. Ya Allah, gelap. Istri bilang suami gelap. Suami jawab apa? Iya, ndot gitu. Nah, emang enak. Itu lisan. Istri panggil suami gelap karena hitam. Suami jawab istri dengan ndot. Kenapa? Udah ngelebar. Udah nyayap, bersayap. Bu, pakailah bahasa-bahasa yang baik. Siapa lagi yang harus panggil abang, panggil AA, panggil emas kepada suami kalau bukan ibu sebagai istrinya? Jangan biarkan istri orang yang lebih baik bahasanya kepada suami kita. Gitu. Banyak yang suami malas pulang karena di rumah itu selalu gitu. Allahu a'lam bishawab. Udah kita tinggalkan bahaya lisan. Masuk yang berikutnya. Yang kedua, fudulun nazar, yaitu berlebihan dalam memandang. Berlebih-lebihan dalam memandang. Al-Quranul Karim sebenarnya sudah memberikan arahan kepada kita, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, yakni di dalam surat 24 kan ayat 30 dan 31 ya, surah An-Nur. Sudah ada itu. Ayat 30-nya untuk kita. Udah ketemu belum? Surah An-Nur. Surat 30 dan ayat 33 1. 30-nya untuk laki-laki, 31-nya untuk perempuan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki beriman itu agar mereka menjaga pandangannya. Yaghuddu, menjaga pandangannya. Demikian pula 31, kullil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan kepada wanita-wanita mukminat hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Nah, ini adalah pelajaran yang berharga kepada kita di dalam Al-Quranul Karim ini. Ya, pelajaran yang sangat bernilai tinggi. Ya, sangat bernilai tinggi. Di mana Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang mukminah untuk menjaga pandangan. Di dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan ada dua hadis, ada disebutkan innallaha kataba ala bani Adam, ada lagi kutiba ala ibni Adam, bahwa Allah telah menetapkan kepada manusia ini berupa mendapatkan bagian dari zina. Ada saja perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan zina. Mustahil tidak. Bayangkan aja itu. Semuanya bisa terseret kepada perbuatan zina. Dimulailah oleh Nabi, al-ainani tasniyan wa zinahuma an-nazar. Dua biji mata ini bisa berzina. Al-ainani tazniyan. Dua biji mata ini bisa berzina. Wa zinahuma an-nazar. Zinanya dua mata karena melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal uzunani tazniyan, zinahuma al-istima' atau as-sam'. Dua kuping ini bisa berzina, dan zinanya dua kuping mendengar kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan zina tasni. Lisan ini juga bisa berzina. Zinahu al-kalam. Zinanya lisan al-kalam, karena bertutur, berkata yang tidak baik. Wal yadani, dua tangan. Tasnian, dua tangan ini bisa berzina. Zinahuma al-bats, yaitu mengambil, memegang, menyentuh yang bukan haknya, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Warijlani atau warijlu tasnian, dua kaki bisa berzina. Zinanya dua kaki adalah melangkah, berjalan kepada tempat yang diharamkan oleh Allah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, hati juga bisa berzina. Zinanya hati karena berhayal, kemana-mana. Itu zina dalam arti yang sederhana. Walaupun nanti zina yang sesungguhnya adalah zina, artinya melakukan hubungan intim laki dan perempuan di luar nikah. Tetapi secara umum seperti itu. Nah, kita bahas kajinya adalah apa tadi? Memandang. Ini mata ini kan luar biasa. Mata kita itu tahu aja dia yang baik. Anehnya, mata itu senang melihat yang dilarang. Kenapa itu? Ya. Apakah matanya nggak benar atau hatinya yang nggak beres? Kalau kita mengawali kajian kita dulu tazkiyatun nufus, qalbu itu kan berarti kan hati sebenarnya. Karena hati itulah yang sebagai maliknya, sebagai rajanya. Mata, telinga, tangan, kaki itu adalah junuduh, pasukannya, bala tentaranya. Komandonya di mana? Hati. Jadi bukan mata yang dicela sebenarnya, tapi celalah hati. Kenapa hati mengarahkan pandangan kita kepada yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala? Tapi kalau baca Quran, dia kan cepat itu. Apanya? Ngantuk. Pada suatu ketika, Ibu, Bapak, saya pernah minta ngisi kajian ceramah di rumah sakit RSPP. Itu yang hadir di kala itu adalah pimpinan-pimpinan rumah sakit di Jakarta. Jadi ada sekitar 20 orang kalau tidak salah tuh yang hadir. Yang memberikan ceramahnya ada dua. Satu dari dokter sendiri, itu Dokter Aini. Mungkin Ibu tahu Dokter Aini itu adalah dokter udah senior bertugas di rumah sakit Pertamina. Bukan Dokter Aini yang di rumah sakit Aini gitu. Bukan. Namanya memang Dokter Aini. Dia udah senior di rumah sakit Pertamina Pusat. Yang kedua penceramahnya saya. Pertama Dokter Aini itu bercerita tentang keadaan penyakit insomnia. Apa itu? Susah tidur. Dengan segala bentuk tipe-tipenya. Mulai dari gejala awal sampai seperti apa kronisnya itu seperti apa. Giliran saya ceramah, saya bilang itulah bedanya pasien dokter dengan jamaah ustadz. Saya bilang, jamaah saya nggak ada yang mengidap penyakit insomnia, itu nggak ada. Iya, nggak ada jemaah saya yang susah tidur tuh nggak ada. Jangankan di tempat tidur, di pengajian saja bisa tidur. Ini suara, ini pakai mic-nya suaranya kan gede nih, masih bisa tidur. Subhanallah. Beruntunglah ibu-ibu yang Allah karuniai gampang tidur. Walaupun sekali-sekali baca innalillah, karena tidurnya tidak pada tempatnya. Sambil duduk. Masya Allah. Mantap.
Bahkan kalau ada di antara ibu-ibu, nih hari ini kan nggak ngantuk, betul-betul insomnia ini. Ibu susah tidur, sebelum ibu ke dokter spesialis, konsultasi dulu sama saya. Insya Allah ada obatnya. Ini bukan bercanda loh, Bu. Sungguhan. Apa obatnya? Baca Quran. Baca surah Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Lama baca, mata capek. Kalau mata udah capek, tidur. Kalau nggak mempan juga, ada satu ayat yang insya Allah kalau dibaca itu ibu bisa tidur. Susah bacanya. Surat Maryam. Ya, surat Maryam kan lidah kita kan belok-belok bacanya. Coba. Awalnya baca biasa di atas rekal, kemudian pegang, nyender, insya Allah ketiduran. Gitu kan. Betul, sadaqallah, Quran sebagai syifa, sebagai obat, termasuk obat tidur. Tapi untuk yang diharamkan oleh Allah, melotot. Hebat. Ya Allah, ya Rabbi. Semoga Allah selamatkan kita. Ini kita berbicara penyakit kita ini. Kita enggak nyebut penyakit orang. Orang Padang menyebut namanya ini, kajian kita hari ini tuh, bak menepuk air di dulang. Kita yang nepuk, wajah kita sendiri yang kecepretan. Ibu tahu dulang? Yang Jawa tahu dulang? Itu nampan. Nampan tipis, nampan. Orang bilang talam. Dulang tuh dulu ada spesial. Dulang itu dari tembaga biasanya di kampung-kampung, bahkan ada yang pakai kaki. Ya, itu tempat makan makanan dibawa ketika lebaran atau kemana, ke rumah nenek mama, orang tua-tua lah. Jadi airnya tipis. Kemudian ketika air itu ditepuk, itu kan cempretnya kan kemana-mana. Berbeda dengan air yang di dalam baskom, yang airnya banyak. Jadi itu namanya dulang. Jadi ketika ditepuk, yang kecepret adalah wajah sendiri. Jadi kita ini bercerita tentang aib kita. Mata kita yang tidak pernah puas, ya, melihat sesuatu, apalagi sesuatu itu yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat. Tapi sekali lagi, ini bukan salahnya mata, tapi salahnya hati. Karena rajanya ada di sini. Kalau rajanya baik, maka yang lain, komponen-komponen yang lain akan baik. Tapi kalau rajanya yang sakit, maka dia akan memberikan komando, arahan kepada pasukannya juga untuk berbuat kerusakan. Karena itu beruntunglah orang-orang yang diberikan hati yang sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang ketiga, fudul at-ta'am, berlebihan dalam makan. Makan tuh boleh, iya. Hukumnya malah sesuatu yang sifatnya mubah. Tapi pada satu ketika ini makan bisa bermakna wajib. Kalau tanpa yang mubah itu yang wajib gak bisa dikerjakan, maka makan bisa menjadi wajib. Contohnya, makan itu kan mubah. Kalau ada di antara kita nggak makan ya nggak dosa kalau dia kuat. Tapi kalau dia tidak makan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beribadah, tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi keluarga, kebutuhan istrinya, berarti makan bisa menjadi wajib. Tapi sewajib-wajibnya makan, tetap saja ada batasan-batasan oleh Rasul. Mungkin ibu sudah sering mendengar, bapak sudah sering mendengar, kalau Rasulullah itu membagi, ya, isi perutnya itu menjadi 3 tempat. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga litanafus untuk bernapas. Seperti itu. Kalau kita berhenti makannya kan enggak mau isi sepertiga. Berhenti makannya udah kelihatan di bawah, ketawa. Gitu kan. Naik ke atas. Makanya ketika masuk ke warung Padang, ada saya punya teman, Pak, dia kan punya jakun gitu kan. Ustaz, coba tengok kata dia. Didekatkannya itu nasi yang di atas piring itu dengan jakun yang mana yang gede gitu. Saking kecilnya. Rasanya mustahil kalau nggak nambah gitu. Ya silakan aja.
Tentu Bapak Ibu lah yang paling tahu makan seperti apa, berapa ukurannya. Tapi ada hal yang menarik untuk makan ini. Kalau kita makan menurut petunjuk Rasulullah dengan mengunyah yang banyak, itu makanan sedikit bisa cepat kenyang. Tapi kalau nggak pakai ngunyah, kayak orang main bola, ya kan, oper kiri kanan, gol gitu kan. Itu yang banyak pun nggak akan kenyang-kenyangnya. Karena itu makanlah ikut petunjuk Rasul. Pertama kita baca Bismillah. Itu petunjuk Rasul seperti itu kan. Makan pakai kanan. Makanlah sekedarnya. Sekedar membuat kita ini bisa melakukan aktivitas ibadah dan muamalah kita. Masalah standarnya itu bisa berbeda-beda. Bisa jadi bagi orang seorang setengah piring itu udah cukup bagi dia. Tapi bagi sebagian yang lain yang mau Allah takdirkan kantong perutnya itu besar, bisa-bisa satu piring nambah 2 kali itu baru dianggap iya kan, dianggap cukup. Itu tidak bisa disamaratakan. Gak bisa disamaratakan. Oh, orangnya kecil banget, iya, tapi makannya kok banyak, itu kan urusan kita. Bisa jadi orang yang memang badannya gede, makannya sedikit, bisa aja seperti itu. Tapi kitalah yang paling tahu makan seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Di samping yang kita makan adalah yang halal, yang baik, yang halalan thayyibah. Halal, baik. Bukan hanya statusnya yang halal, tapi juga keadaannya juga tetap baik bagi kita. Bagi sebagian orang misalnya, ya, bagi kita hari ini makan cincang, gulai kambing, otak, itu kan halal kan? Halal. Thayyibah, baik. Hukum asalnya thayyibah, tapi bagi orang per orang belum tentu baik. Gitu. Ya, makan sayur-sayuran, daun-daunan, misalnya itu kan baik, halal, baik, tapi bagi orang yang terkena penyakit asam urat misalnya gitu ya. Ya, sebaiknya kan jangan. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk makan. Sekali lagi, untuk porsi makan saya nggak akan sampaikan kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah yang paling tahu makan seperti apa. Kan ada juga orang yang makannya di rumah cuman setengah piring aja udah nggak habis tuh nasinya. Ketika dibawa ke pojok sana, pagi sore 3 kali dia nambah. Ada ya? Pagi sore di situ ada kan? Ya, kapan-kapan ngaji di sana gitu ya. Gitu. Ya, jadi ada yang seperti itu. Di rumah seleranya mampet, tapi dibawa restoran nambah. Nah, gitu. Ada lagi bapak-bapak yang usianya udah lanjut, di rumah makannya serba terkekang. Karena ada ibu. Ketika di luar lepas semuanya. Kenapa begini? Karena mumpung ibu nggak ada. Ternyata penyakit ibu juga sama. Di rumah makan sedikit dilarang oleh suami, tapi kalau di luar keundangan, ya TST, tahu TST? Talata Santuang Tarwih. Mungkin Ibu Yesi bisa menjelaskan apa maknanya itu, Bu. Ibu. Semua yang ada bukan dicoba, diembet, gitu. Semuanya. Oke. Kemudian bagian keempat, fudul ikhtilat, ya, berlebihan dalam bergaul, maksudnya bergaul yang tidak memiliki tata aturan secara syar'i. Di dalam penjelasannya, ikhwah, ada yang menarik nih. Dalam bergaul itu dibagi kepada 4. Pertama, bergaul terhadap orang yang kita sangat membutuhkannya, seperti para ustadz, para ulama. Ibu, bapak usahakan jangan jauh-jauh dari ulama dalam hidup kita. Karena ulama itulah yang selalu mengingatkan kita, insya Allah. Kalau kita kan sering lupanya, sementara ulama sering ingatnya. Jadi ulama lah yang akan mengingatkan kita di saat kita lupa, insya Allah. Ya, contoh, kalau kita berteman dengan orang-orang baik, contohnya nih, Bapak Ibu pergi berjalan pakai mobil. Kalau kita berteman orang baik yang katakanlah leader kita ini orangnya orang taat, 5 menit lagi menjelang zuhur lewat masjid. Kata dia, berhenti dulu deh.
Kata yang lain, belum Pak Ustadz, belum waktu, ada 5 menit lagi. Kata dia, udahlah nggak apa-apa, berhenti, siap-siap, gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak terlalu peduli dengan sholat, waktu 5 menit masjid nggak usah, masjid 5 menit masih lama, depan masih banyak tuh masjid depan. Akhirnya masjid udah kelewat, di sana belum nyampai, sementara zuhur sudah masuk. Contohnya itu seperti itu. Jadi berteman, bergaul dengan ulama itu merupakan sebuah kebutuhan daruri, kebutuhan pokok kita. Kalau Bapak Ibu, kalau bisa bertetanggalah dengan ustadz, bertetanggalah dengan ulama, insya Allah akan selalu mendapatkan nasihat-nasihat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bergaul kepada orang yang kita membutuhkannya dikala kita memang sangat membutuhkan dia. Setelah itu enggak lagi. Ini mohon maaf ini. Yaitu bergaul dengan dokter. Ya kan? Dengan Pak Dokter, Bu Dokter kita ketemunya kapan? Ketika sakit. Ketika kita selesai berobat, kata dokter apa? Semoga lekas sembuh. Kalau lekas sembuh datang lagi gak ke sana? Enggak. Ada yang seperti itu cara kita. Salah enggak? Enggak. Karena memang dokter dibutuhkan di saat sakit. Kemudian bergaul dengan orang yang membawa penyakit yang dikhawatirkan akan menulari kita penyakitnya itu. Ini bahaya ini. Ya. Bergaul dengan orang yang memang memiliki penyakit, sifat perilaku yang tidak baik. Kalau kita bergaul dengan dia, coba rasa-rasa kita kuat enggak nih? Kita bisa mewarnai atau jangan-jangan terwarnai atau diwarnai. Ya, seperti itu. Kemudian lebih parah lagi bergaul dengan orang yang memang parah. Kita punya keyakinan kalau bergaul dengan dia pasti dia akan menyeret kita ke dalam kehancuran. Yang seperti ini hindari. Oleh karena itu yang saya tahu dalam hidup ini di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu itu ada 3 lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ada 3 lingkungan. Pertama, namanya lingkungan keluarga atau lingkungan rumah tangga. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan sekolah kalau ini usia sekolah atau lingkungan kerja bagi orang yang sudah dewasa. Ini ketiga lingkungan ini susah kita dapatkan yang baik-baik ini. Bisa di rumah sudah terbangun sedemikian rupa, iklimnya sedemikian baik, islami, tapi di masyarakat belum tentu akan seperti itu. Di rumah sudah baik, di masyarakat sudah baik, di sekolah belum tentu, atau di lingkungan kerja belum tentu seperti itu. Apalagi ketiga-tiganya itu memang iklimnya tidak sehat. Di rumahnya berantakan, masyarakatnya juga amburadul, tempat pekerjaan juga tidak mengenal halal haram. Ya udah, lengkap sudahlah. Ini satu contoh, ini pengalaman aja Bu. Ini pengalaman saya pikir sesuatu yang sifatnya empiris. Pengalaman itu kan guru bagi kita. Sekarang anak saya usianya sudah semester 1. Ketika itu dia SD. Kelas 1 SD. Saya merasa di rumah bersama istri nggak pernah lah ngomong yang enggak lah. Apalagi ngomong goblok kayaknya enggak deh. Gitu kan. Tapi ini pada suatu ketika ini anak saya itu ngomong, maaf, di TK, masih TK Bu, TK 0 besar itu. Itu dia ngomong goblok, dia ngomong, mama goblok, gitu dia bilang. Kan kaget dengarnya, dari mana ini anak ini dapat nilai goblok dari mana? Di TK kayaknya enggak lah, karena TK muridnya enggak banyak juga, ya TK Islam gitu ya, insya Allah enggak lah. Nah akhirnya kita cari bagaimana, tetapi ini anak kita ini, karena rumah saya itu di perbatasan antara perumahan dengan kampung, persis di perbatasan. Jadi anak saya ini bisa berteman dengan orang perumahan, anak perumahan bisa juga dengan anak kampung. Lalu kita cari akhirnya, beberapa hari itu kita coba, anak ini nggak usah keluar, jadi kalau dia mau main, mendingan temannya datang ke rumah.
qadarullah, bukan kebetulan, qadarullah ditakdirkan Allah saya ketika itu masih di rumah. Lagi anak nih ada 4-5 orang mereka bermain di rumah. Itu kedengaran lah oleh saya orang yang ngomong goblok. Akhirnya saya keluar dari sudah kerja di dalam kamar, saya keluar. Ayo, siapa tadi yang ngomong goblok? Ayo. Nggak ada yang mau ngaku. Nah, kalau ada yang ngaku nanti Pak Ustadz kasih hadiah. Gitu. Pokoknya Pak Ustadz nggak marah. Malah dikasih hadiah. Akhirnya saya Pak Ustadz. Masya Allah. Tahu. Oh, ternyata dari sini ini sumbernya, ya, anak teman ini yang menularkan penyakit bahasa goblok itu kepada anak saya. Lama Bu untuk menghilangkan dari memorinya. Ada 3 bulan kita coba ini anak tidak gaul dengan temannya ini. Apa boleh buat? Sakit memang. Dipisahkan. Jadi dia berteman dengan teman yang lain-lain aja. 3 bulan. Jadi dia nggak boleh keluar rumah kecuali harus dikunci ke rumah. Jadi kalau keluar harus ibunya atau saudara yang lain untuk nemaninnya. Jadi 3 bulan kita butuhkan untuk membersihkan kata goblok dari benaknya dia. Kira-kira begitu. Jadi memang bergaul itu hati-hati. Pandai-pandailah mencari teman. Begitu nasihatnya para pujangga kita. Bahkan kata-kata hikmah yang sangat terkenal adalah al-jaru qoblad dar. Carilah tetangga sebelum cari rumah. Ini kan agak sulit untuk ukuran kita sekarang ini, apalagi tinggal di perumahan. Gimana ini mau nengok, ini tetangga, ini nomor 25 dengan 27 ini, kita kan 26 nih yang kita pilih. Kita kan tidak tahu nomor 25 siapa orangnya, nomor 27 siapa, kan nggak tahu. Atau bisa juga kita yang datang duluan di perumahan itu, kemudian orang lain yang datang, kan nggak bisa juga kita nolak. Tapi artinya menunjukkan betapa pentingnya kita memiliki lingkungan yang relatif baik. Untuk apa? Pertumbuhan iman kita. Kalau kita berada di lingkungan baik-baik, insya Allah kita gampang kembali kepada fitrah. Karena memang fitrah kita itu adalah baik. Tetapi kalau kita berada di lingkungan yang tidak kondusif, tidak serta-merta kita ikut hancur memang, tetapi potensi kita untuk rusak itu cukup besar. Karena memang kiri kanan muka belakang berada di tengah-tengah yang memang tidak baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pada bagian akhir kita sampaikan berapa menit lagi? Ngaji jam berapa Bu? Sampainya? Sampai jam 11? Oh iya. Kita lanjutkan. Ini saya sudah catatkan. Apa obatnya? Sekarang kan kita sudah tahu nih racunnya. Berlebihan. Pertama tadi apa? Bicara. Yang kedua, memandang. Yang ketiga, makan. Yang keempat, gaul. Bergaul, bebas. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Obatnya. Apa obatnya? Banyak obatnya ini. Lebih banyak daripada penyakitnya insya Allah. Pertama, tadawu bil Quran. Kita berobat dengan Al-Quranul Karim. Karena secara umum yang ada tadi itu adalah pengaruh syahwat kita. Itu pengaruh syahwat itu, pengaruh hawa nafsu kita yang luar biasa. Memandang itu hawa nafsu, makan hawa nafsu, berbicara hawa nafsu, bergaul bebas juga hawa nafsu. Itu racun semua. Nah, di dalam surat Yunus surat 10, coba Bapak Ibu tengok ayat ke-57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ayatnya ayat 57, suratnya surat 10. Surat Yunus. Surat 10 ayat 57. Wahai manusia, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang peringatan, pelajaran. Ya, mau'izah bisa diartikan pelajaran dari Tuhanmu Allah. Wa shifaa'un lima fis sudur,
penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan, petunjuk, wa mau'izah, wa rahmatun dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Semua ulama tafsir menyebutkan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu fungsinya di sini ada 3 disebutkan. Pertama menjadi sifat, penawar, penyembuh. Yang kedua sebagai hudan, petunjuk. Yang ketiga sebagai rahmat. Kemudian di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Surat Al-Isra surat 17 atau surat Bani Israel, boleh ayatnya 82. Ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an. Dah. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang sifatnya seperti apa? Syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sebagai penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu penawar. Al-Quran itu obat. Menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam kitab Panduan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya menulis bagaimana Quran memberikan obat kepada orang-orang mukmin itu seperti apa. Ada 3 bentuk penyakit yang insya Allah bisa disembuhkan melalui Al-Quranul Karim. Pertama, penyakit yang bersifat fisik. Fisiknya yang sakit. Ya sakit perut mungkin, atau sakit apa. Fisiknya yang sakit. Ada hadis-hadis sahih di mana sebagian sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari disebutkan, Ali bin Abi Thalib juga itu pernah mengobati orang, meruqyah orang dengan Al-Quran. Termasuk dengan membaca surah Al-Fatihah. Rasul juga pernah mengobati dirinya dengan Al-Quran, meruqyah dirinya. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW sakit, dia yang meruqyah Rasul dengan memegang tangan Rasul. Ya. Dibacakan itu, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Banyak orang-orang yang bisa disembuhkan penyakit fisiknya itu melalui Quran. Itu yang secara langsung atau tidak langsung. Misalnya penyakit MAH, itu kan berkaitan dengan pencernaan. Ini kan penyakit dalam. Kenapa orang terserang penyakit MAH? Kenapa orang bisa kena MAH? Gitu kan? Nah coba diterapi pakai terapi Quran. Bagaimana makannya Rasul? Gitu aja contohnya ini. Salah satu kaidah yang selalu kita hafal adalah Rasul itu makan sebelum apa? Berhenti sebelum kenyang. Sampai penuh? Tidak. Berapa isinya? 1/3. Kalau kita makan nunggu kenyang, nunggu lapar. Makan nunggu lapar, makanya susah untuk dihentiin. Habis lapar. Gitu. Apalagi kalau mengunyah. Ini kan pencernaan, MAH itu kan pencernaan. Ya kan? Pencernaan. Rasulullah itu mengunyah berapa kali disebutkan? Yang Ibu tahu, yang Bapak tahu? 30 berapa kali? 33. Itu ngunyah. Pernah nggak dipraktekkan ngunyah nasi 33 kali? Coba praktekkan nanti. Coba aja. Hitung-hitung itu. Kita kan nggak pernah seperti itu. Apalagi kalau lauknya, mohon maaf ini penyakit. Ini apa tadi? Menepu air di dulang. Ini nyebut tingkah laku kita ini. Apalagi lauknya bukan telur. Bukan gazebo, tapi cincang. Cancang. Cancang itu kan udah dipotong kecil-kecil. Ada yang segede ini, ada yang segede ibu kaki.
qadarullah itu ada yang keras, kita buang atau ditelan? Telan. Padahal gigi udah minta ampun tuh, gigi udah angkat. Kalau gigi punya tangan, sebenarnya gigi udah angkat tangan, nggak kuat. Tapi ini kan dibayar masalahnya ini, mendingan ditelan. Apalagi ikut pepatah orang tua, daripada busuk di luar, mendingan busuk di dalam. Ya Allah, apa boleh buat? Bagaimana itu perut nggak sakit? Ini kan ada ukuran ini. Sesuatu yang gigi sudah nggak bisa, seharusnya jangan ditelan dong. Tetapi itu masalahnya. Bagaimana nggak sakit? Apalagi yang dimakan juga macam-macam. Ada yang makan asbes, ada semen, ada batu cor. Wah, itu mah luar biasa itu. Ya. Udah? Jadi ada obat, Quran menjadi obat, bisa secara langsung itu diruqyah, bisa juga tidak langsung. Artinya teori Quran, teori hidup Rasulullah itu diterapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita sehat. Insya Allah. Apalagi teori lainnya. Maaf, kalau kita ngomong Quran berarti nanti kan juga sunnah Rasul kan maksudnya kan. Apa teori lain? Kalau kita berwudu disuruh berkumur-kumur. Yang kedua apalagi? Istinsyaq. Apa istinsyaq? Memasukkan air ke hidung lalu disemburkan. Memasukkan air ke hidung, mohon maaf, bukan seperti sebagian ibu-ibu berwudu yang gini. Ya. Banyak yang seperti itu? Banyak seperti itu? Banyak, kecuali yang sudah ngaji insya Allah. Rasul nyuruh seperti apa? Dihirup atau dua. Rasul itu satu paket beliau. Untuk kumur-kumur sekalian untuk hidung. Kalau kita mungkin nggak biasa, mendingan sekali-sekali aja. Maksudnya mulut dulu, baru hidung. Gitu kan? Kalau nggak keselak. Tapi khusus untuk hidung, kata Nabi apa? Baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Kencangkan sedotannya, disedot. Kecuali kalau kamu berpuasa. Kalau puasa nggak dikencangin, cuman sedot dikit. Tapi kalau tidak puasa dikencangin, beda. Bapak Ibu, mohon maaf ini cerita sedikit. Saya dulu dari kecil itu diajar oleh ayah untuk memperbaiki suara. Termasuk memperpanjang napas kalau kita ngaji. Banyak latihan-latihannya. Salah satu latihan yang saya terima dari Allah yarham ayah saya ketika itu adalah setiap mandi pagi itu ambil air begini, masuk hidung kanan, keluar ke mulut, seterusnya itu secara bergantian. Pada akhirnya nggak pakai tutup lagi, ambil air begini aja, disedot itu bisa keluar ke tenggorokan saya, keluar ke mulut itu bisa. Apa yang saya dapatkan? Selama 8 tahun saya tidak pernah kena flu. 8 tahun saya nggak pernah kena flu. Kalau ayah saya sampai meninggal usia 77 tahun nggak ada kena flu. Karena dia masih bisa melakukan itu. Kalau saya kan udah enggak. Nah, ada buku Hikmah Salat oleh Profesor Hembing. Nah, tahu kan Hembing? Yang ahli pengobatan alternatif, herbal, akupuntur. Menurut beliau, salah satu hikmahnya, kan Hikmah Salat judul bukunya, saya punya, sengaja sebeli karena ingin membahas itu. Salah satu hikmah terbesar dari istinsyaq itu adalah bisa menyembuhkan penyakit, apa namanya nih? Polip atau sinusitis. Itu. Kenapa? Karena hidung kita itu bersih. Dengan izin Allah, ini wallahu alam lah ya, ada jamaah haji kita itu kena penyakit sinusitis. Ya.
Lalu sebelum berangkat haji di Dewan Dakwah, mereka ini 2 hari 2 malam kita daurah dan di puncak. Jadi kajiannya bukan hanya manasik, tawaf enggak. Jadi bagaimana uduk yang benar, sholat yang benar, baru hukum haji. Nah ketika uduk benar itu termasuk yang kita ajarkan seperti itu. Qadarullah Bu, mulai setelah dia tahu di tanah air dilakukannya, sampai ketika haji udah sembuh. Alhamdulillah itu polipnya sembuh, Allah takdirkan sembuh. Ya. Jadi itu salah satu contoh. Berarti Quran adalah obat. Bisa obat secara langsung, bisa juga obat tidak secara langsung, tapi teorinya yang dimainkan, yang diamalkan berdampak kesembuhan bagi kaum muslimin. Apalagi contoh Quran sebagai obat ini? Kita punya nyaman nggak gitu kalau kita punya hutang? Cuman sendiri Bapak yang ngomong enggak Pak. Ibu-ibu nyaman enggak punya hutang? Enggak. Di dalam kajian saya yang lain, senang, bukan berhutangnya, tapi senang berhutang itu termasuk gejala kejiwaan. Ya, senang berhutang. Bukan berhutangnya. Kan berhutang itu ada yang tapakso. Tapi ada yang kadang menjadi hobi. Ini kredit, jangan dibahas hukum kredit dulu ya. Habis deh. Kredit tinggal sedikit nih ditawarin, Pak, ini bisa ditambah loh Pak. Oh senang, berarti masih mendapat kepercayaan. Masya Allah, bangga dapat kepercayaan dikasih hutang. Senang berhutang termasuk gejala kejiwaan. Kalau tidak ingin dikatakan gejala penyakit jiwa. Keras kayaknya ya. Gak usahlah gejala penyakit jiwa, tapi gejala kejiwaan. Berhutang itu gak baik, walaupun boleh. Salah satu bentuknya Rasul melarang kita untuk berhutang. Apalagi terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal. Ayo, Ayo doanya ada 6 tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhul, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu bagian terakhirnya ini, min ghalabatid dain, dari lilitan hutang. Tuh. Berhutang boleh, tapi jangan dijadikan sebuah hobi. Quran mengingatkan kita tentang berhutang. Apalagi kalau berhutang juga harus dicatat. Ini utang di warung gak dicatat, serahkan aja ke orang warung. Seminggu kemudian ketika bayar, kok banyak banget ya? Nih dicatat oleh orang, kita gak catat. Iyalah karena memang sudah habis. Giliran bayar baru kaget. Padahal Quran mengatakan, catat. Wala tas'amu an taktubu saghiran au kabiran. Kamu nggak boleh segan, nggak boleh merasa tidak nyaman mencatatnya sekalipun itu kecil, catat. Gitu. Berarti contoh Quran itu obat seperti itu. Ya. Kemudian Al-Quran bisa menjadi obat bagi kita, itu penyakit fisikis, penyakit kejiwaan. Ya. Tadi Quran pertama menjadi syifa, menjadi obat terhadap penyakit fisik. Yang kedua penyakit fisikis, penyakit kejiwaan. Apa penyakit kejiwaan? Salah satu adalah qalqalah, merasa tidak nyaman. Orang sekarang menyebutnya apa? Itu orang dulu itu galau. Kalau gelisah itu orang dulu Bu. Sekarang tuh galau namanya Bu, galau. Sekarang kan bahasa galau, baper, macam-macam lah bahasanya kan. Itu kan sensi. Gitu ya. Saya kan pernah ketika saya jalan itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Titi DJ Ustaz. Nah, Titi DJ. Bingung saya. Nggak pernah saya gaul, kenalnya nggak, ternyata Titi DJ itu artinya apa? Hati-hati di jalan. Masya Allah. Kan gitu ya. Nah. Kalau tukul gimana? Assalamualaikum, salam, tukul Ustaz itu artinya apa?
Nggak tahu kita jadinya. Macam-macam. Bahasa sekarang luar biasa, Bu. Galau. Merasa tidak nyaman. Quran nyuruh kita muhasabah. Muhasabah, introspeksi. Apa yang menyebabkan kita itu tidak nyaman itu apa? Hutang. Kalau hutang berarti harus berusaha untuk tidak berhutang. Apa? Ya, jauh dari Allah. Atau ada yang bersifat muamalah kita yang tidak beres. Ya kan? Habis sih ketemu dengan mertua dipototin, misalnya gitu kan. Kan ada itu mantu gerah ketemu mertua. Ada kan? Ada. Mendingan gak ketemu daripada ketemu. Ntar kalau ketemu udah mati aja gitu kan. Habis galak sih gitu. Nah, itu banyak obatnya melalui Al-Quran. Apalagi tentang keluarga sakinah. Masya Allah. Luar biasa. Tidak nyaman. Kita ambil contoh manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Muhammad Rasulullah. Rasulullah pernah galau dalam hidupnya? Pernah nggak? Pernah. Dalam dakwahnya pernah itu galau. Abu Thalib meninggal dunia. Khadijah meninggal. Dikenal tahun itu tahun Amul Hazan, tahun bersedih hati, berduka cita. Orang-orang kafir Quraisy bahagia. Tuh, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhan Muhammad sudah mulai marah dengan Muhammad ini. Gak simpatik nih, buktinya apa? Orang-orang selama ini yang membackup Muhammad sekarang sudah mati atu-atu, kata orang Quraisy. Rasulullah sedih? Sedih dong. Sedih ditinggal mati oleh istri tersayang. Bapak udah pernah Pak merasakan ditinggal mati oleh istri tersayang? Udah pernah Bapak? Belum. Belum pernah matinya atau belum pernah dapat istri tersayangnya? Ya. Oh, sedih Rasulullah. Khadijah itu luar biasa. Khadijah itu wanita yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, nggak ada satupun orang yang paling aku cemburui di muka bumi ini. Walaupun aku nggak pernah ketemu dia. Siapa itu? Si nenek tuh, Khadijah. Gitu. Karena begitu selalu nama dia terngiang-ngiang di telinga Aisyah karena memang Rasul selalu menyebutnya. Sedih nggak? Sedih. Apalagi di saat dakwah dalam keadaan dibombardir oleh kafir Quraisy. Abu Thalib meninggal dunia yang selama ini selalu membackup pertahanan Nabi, perjuangan Nabi. Sedih. Di saat Nabi sedih itu, apalagi kesedihan Nabi bertambah lagi apa? Abu Thalib tidak berhasil diislamkan. Ya kan? Mati dalam keadaan kafir. Bertambah lagi kesedihan. Kedua kesedihan ini diobat oleh Allah. Kesedihan karena ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya, lalu orang kafir Quraisy bereaksi, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad sudah dibenci oleh Tuhannya. Allah turunkan ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah turunkan ayat, ma wadda'aka, ya Muhammad, engkau tidak benar ditinggalkan oleh Tuhanmu, wa ma qala, engkau tidak benar dibenci oleh Tuhanmu. Enggak, Allah enggak marah sama kamu, Allah enggak benci sama kamu, Allah enggak biarkan kamu, kata Allah. Kenapa? Bukankah alam yajid kayatiman fa'awa? Bukankah dulu kamu dalam keadaan yatim? Yatim. Fa'awa, Allah jaga kamu. Kalau Allah mau biarkan, mendingan dari dulu dong dibiarin. Tapi enggak, justru fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapatkan kamu dalam keadaan bingung, linglung, enggak mengenal Allah, enggak mengenal tauhid, enggak mengenal Islam. Lahir dalam lingkungan musyrik, penyembah berhala. Allah sayang sama kamu, fahada, Allah beri kamu hidayah menjadi nabi dan rasul. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapatkan kamu dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa. Allah kayakan kamu, termasuk dengan mendapatkan seorang istri yang kaya raya. Oh, Rasul bangkit. Kata orang sekarang, move on. Move on lagi. Rasul bangkit lagi, bangkit. Oh iya, ini ternyata Allah nggak benci sama saya. Ternyata kematian Khadijah dan Abu Thalib tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kalau Allah benci dengan saya. Nih Allah turunkan ayat.
Nabi bersedih karena Abu Thalib tidak berhasil diislamkan. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Terobat lagi itu. Paham? Di dalam dakwahnya Nabi juga galau. Kenapa? Dakwah yang disampaikan tidak diterima oleh kaumnya dengan baik, dicemooh, dikatakan gila, mabuk, kena sihir. Nabi sedih. Turun ayat. Fala'allaka ba'hun nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Surah Al-Kahfi, ya. Apakah engkau akan bunuh diri lantaran engkau kecewa di saat dakwah yang kamu sampaikan mereka tidak beriman? Enggak boleh, kata Allah. Wala in kuzibta qad kudzibar rusulu min qablika. Kalau hari ini engkau didustakan oleh kaummu, rasul-rasul sebelum kamu juga mengalami hal yang sama. Paham nggak? Itu namanya obat sifatnya psikis. Nah, sekarang penyakit kita apa? Kita ambil contohnya. Cari obat dalam Quran. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Gitu. Penyakit apa yang susah disembuhkan? Contohnya kenapa sampai sakit hati itu? Karena mobil dulu digeser orang, kemudian orang itu tabrak lari gitu. Nggak bisa minta ganti gitu. Quran siap memberikan jawaban Bapak Ibu dalam persoalan hidup kita. Antara kita dengan orang tua, antara kita dengan anak, ada ini. Oh, ibu-ibu sudah belajar sunnah, sudah belajar dengan baik, tapi orang tua kita belum mau mendengar omongan kita. Sedih? Sedih kan? Iya, sunnatullahnya memang kita sedih. Tapi larut dalam kesedihan tidak boleh, apalagi menyebabkan kita durhaka kepada ibu bapak kita. Enggak boleh. Tengok bagaimana lemah lembutnya kasih sayang yang Ibrahim berikan kepada bapaknya, kafir sekalipun. Obat enggak? Dalam Quran. Oh, kita ini sudah sunnah, orang tua kita sudah baik, tapi ada anak kita satu nih yang blank nih. Enggak benar, dia apain aja kagak mau. Kita bawa ke kiri, ke kanan dia, kita bawa lurus ke belakang dia. Enggak ada yang mau kata kita itu, enggak ada. Paham? Sedih. Ya udahlah, teruslah berdoa kepada Allah. Nuh alaihissalam. Kurang apa hebat itu Nuh? 950 tahun berdakwah. 950 tahun berdakwah. Pengikutnya cuma sedikit seupil kata orang. Enggak lebih dari 80 orang. Satu di antaranya anak dan istrinya tidak ikut dia. Kecewa Nuh? Kecewa. Tapi Nuh gagal? Gagal nggak Nuh? Tidak. Malah dia menjadi ulul azmi di antara 5 rasul yang terkenal. Itu namanya obat. Oh, kita ini kaya membuat kita durhaka pada Allah. Mana yang hebat kekayaan kita dibandingkan Sulaiman alaihissalam? Kita nggak ada apa-apanya. Sulaiman membuat dia bersyukur. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Apakah dengan karunia ini membuat aku bersyukur atau kufur? Oh, ini ganteng nih, ganteng. Kalau cantik gak ada contoh dalam Quran. Kalau ganteng ada kan? Siapa? Yusuf alaihissalam. Jauh gak dari Allah? Enggak. Justru Allah selamatkan karena dia dekat ke Allah. Jadi semuanya ada di sini. Atau mungkin sekarang nih, ini hubud dunia kita lagi datang nih, cinta dunia ini. Terus aja cinta dunia. Kayaknya gak ada cukupnya. Ya udah baca Al-Quranul Karim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Insya Allah sadar kita. Memang hidup ini penuh dengan kompetisi. Terus berkompetisi. Kapan berhentinya? Hatta zurtum. Sampai kamu masuk ziarah kubur. Baru selesai. Cukup ada enggak cukupnya? Enggak ada cukupnya. Kata Rasul, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dzamin labtagha ila salisihima." Kalau manusia punya 2 lembah, keisi lembah kedua itu adalah emas. Pengen lembah keberapa? Ketiga. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, asal benar. Ini ranti kita doain aja, ya Bu. Kita doain ya Pak ya. Bukan hanya busa di sini, benar-benar ranti. Di mana-mana ada ranti, boleh enggak? Boleh. Gimana lagi Bu rencana buka ranti Bu? Buat pengajian lagi di sana kita.
Gitu. Ternyata ibu-ibu di perumahan saya banyak yang datang ke sini, Bu. Tapi saya larang, jangan jam saya. Saya larang datang. Ya, teman-teman istri saya jam lain. Kenapa? Karena kajian ini juga saya sampaikan di sana. Gitu. Ini kajian ini kan tazkiyatun nufus ini. Jadi di perumahan itu ada 2 kali sebulan. Itu kajian yang saya ada tafsir, ada tazkiyatun nufus. Ini nggak usah. Kecuali kalau datang sekedar untuk shopping, ya silahkanlah ke sini. Gitu. Kemudian Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat terhadap penyakit masyarakat. Saya mengatakan memakai bahasa Polri itu namanya pekat penyakit masyarakat. Quran bisa menyembuhkannya insya Allah. Apa itu pekat penyakit masyarakat? Itu apa? Judi, mabok-mabokan, zina. Itu penyakit masyarakat itu. Ada nggak obatnya dalam Quran? Ada. Khamar itu 80 kali cambuk itu. Ya kalau apa namanya sekarang ini ganti khamar? Narkoba ya bolehlah 100 kali lah. Ya. Zina ada obat dalam Quran? Ada obat dalam Islam zina? Ada. Yang sudah pernah menikah dirajam sampai mati. Yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Kalau dia masih hidup, dirawat, sembuh penyakitnya, diungsikan selama 1 tahun. Kalau tadi tugas Jakarta, sekarang dimutasi ke Bandung. Setelah itu dia balik, diterima sebagaimana masyarakat biasa. Udah. Mencuri penyakit masyarakat kan? Iya, potong tangan. Ada obatnya. Jadi ketiga sifat penyakit yang dimiliki manusia, baik penyakit fisik, penyakit psikis maupun penyakit masyarakat, Al-Quran siap untuk memberikan obatnya. Supaya ini bisa jalan, maka salah satu jangan cari pemimpin kafir. Tuh. Kalau kafir mah nggak mau, nanti bisa-bisa nanti, nih sekarang belum nih, bisa-bisa nanti perda-perda yang berbau Islam itu nanti dicabutkan satu persatu. Oke, demikian dulu. Obatnya ini ada 8, tapi baru 1. Baru 1. Ya, Al-Quran. Al-Quran menyembuhkan 3 macam penyakit. Penyakit fisik, psikis, dan penyakit masyarakat. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Nomor 2 sampai nomor 7-nya, yaitu obatnya. Jadi kalau ditulis di undangan nanti, judulnya adalah obat penyakit hati. Kita aja. Makasih. Kita buka tanya jawab. Tafadhal, mudah-mudahan bisa dijawab. Silakan. Iya, Bu. Iya, udah Bu. Iri kepada orang yang lebih baik dalam ketaatan ketimbang kita itu kan boleh kan? Tapi iri bukan berarti kita merusak dia, mencederai dia, tapi kita harus lawan dengan beramal. Nah, sejauh mana kemampuan kita, ya lakukanlah sebatas batas kita mampu.
Di dalam surat At-Taghabun, ayat 16. Surat At-Taghabun itu surat 64. Surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kita. Kemampuan kita nggak sama, Bu, antara satu sama lain. Orang baca Quran, kemampuan membaca aja nggak sama kita. Ada yang bisa bacanya sudah mahir, sudah lancar, bisa membaca lebih cepat. Ada yang bacanya masih masih tertatih, terbata-bata, gitu kan? Itu beda. Sholat tahajud juga bisa berbeda kemampuan kita dengan orang lain. Sholat duha dengan demikian, apalagi infak sedekah, banyak banget yang beda. Orang bangun bisa berimpak 500 sak semen masjid misalnya. Kita mungkin cuma 1 sak, enggak apa-apa kalau memang mampunya segitu. Jadi begini, ada sebuah kisah yang menarik. Ketika para muhajirin sudah berada di Madinah tentunya, di kota Madinah, muhajirin adalah sahabat asli Makkah. Itu ya. Kemudian mereka ini datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur. Itu orang-orang sini ini sudah pergi meninggalkan kami. Maksudnya sahabat Ansor itu udah hebat-hebat. Mereka sholat, kami bisa sholat. Mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi kalau mereka berimpak, bersedekah, kami kan nggak bisa, ya Rasul. Karena mereka berpunya, sementara kami tidak. Karena orang muhajirin kan banyak hartanya yang tertahan di Makkah. Secara ekonomi, orang Ansor lebih baik ketimbang orang muhajirin. Jadi kata orang muhajirin itu, kalau Islam kan lebih duluan mereka nih tapi dalam amalan di mata mereka ini orang muhajirin orang Ansor lebih baik ini. Maka dikatakan, ya Rasul, kalau mereka sholat kami bisa sholat, mereka puasa kami bisa puasa, kan bareng kan? Tapi kalau mereka berimpak sedekah kami nggak bisa. Gimana ini? Lalu Nabi mengajar mereka untuk supaya tetap unggul dalam iman, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali setiap habis sholat fardu. Ya. Ini awalnya nih orang muhajirin nih. Jadi orang muhajirin tetap di atas angin. Jalannya tetap dia unggul. Karena dengan oke lah kami tidak berimpak bersedekah, tapi kami bisa mengamalkan ini. Tapi lama kelamaan orang Ansor juga pengen tahu apaan tuh yang dibaca, kira-kira gitu deh. Habis saya begini, nah ini ada amal baru. Akhirnya orang Ansor nanya, Mas, lu baca apa? Ya Rasul baca kami gini, nyuruh kami gini, baca. Ya udah, akhirnya orang Ansor pun mengamalkan lagi. Oh, berarti tetap saja orang Ansor lebih unggul dibandingkan muhajirin. Akhirnya orang muhajirin datang lagi pada Rasul. Ya Rasul, ternyata apa yang kami lakukan, sahabat kami juga lakukan. Ada lagi nggak yang lain yang bisa kami lakukan supaya kami tetap unggul? Apa jawaban Nabi? Zalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itu karunia Allah yang Allah bisa berikan kepada siapa yang kehendaki. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu dibuat babnya, bab keutamaan orang kaya yang bersyukur dari miskin yang taat. Kan ada orang mengatakan biar miskin yang penting taat, keliru. Ya, miskin taat dengan kaya taat jauh lebih mulia kaya taat daripada miskin yang taat. Apalagi kaya taat, miskinnya nggak taat, oh itu jauh banget bedanya. Ya, jadi ukurannya bertakwa kepada Allah sebatas mampunya kita. Merasa iri ya bisa aja iri, tapi tidak sampai kepada hasad. Ya, hasad itu berarti kan tidak senang dengan kebahagiaan orang, tidak senang dengan kebaikan orang. Kalau iri kan cuma pengen lalu mengikuti langkah-langkah yang bisa menyampaikan kita ke perbuatan tersebut. Itu insya Allah boleh. Ini ada pertanyaan, bila seseorang anggota dalam grup WA melanggar tata tertib kopas yang tidak boleh, termasuk tidak bisa menjaga lisan. Memang dia nggak ngomong sih masalahnya ini, tapi yang kerja kan tangannya, kan gitu kan. Ya tapi intinya kan salah kan, intinya kan salah. Ya apakah ini termasuk tidak menjaga lisan? Tadi saya katakan, kalau dulu itu kan gunjing kita dulu pakai mulut. Ingat nih, ada nggak yang dari kampung nih? Ada yang dari kampung? Ibu-ibu ada yang dari kampung? Kalau saya jujur dari kampung. Ada yang dari kampung.
Zaman dulu dari kampung itu orang gunjing, ngumpul-ngumpul emak-emak, ngumpul di rumah-rumah. Ya kan? Ya gitu. Sambil nyuci di sungai, terus sambil cari kutu. Kan belum pakai jilbab. Kan dulu kan belum pakai jilbab. Duduk di tangga ya kan, dan cari kutu. Ada aja tuh bicara. Itulah salam walakalam tuh. Di awalnya nggak pakai assalamualaikum, ujungnya nggak pakai subhanakallah, itu juga nggak. Nah, tapi sekarang gunjingnya nggak perlu pakai mulut. Tapi pakai ini aja. Tetap saja gunjing. Oleh karena itu, ini mah bukan, kalau dikatakan termasuk tidak bisa menjaga lisan, ini lisannya terjaga tetapi tangannya yang nggak jaga, saja dosa. Intinya perbuatan itu tidak baik. Perbuatan itu tidak baik. Kalau boleh saya pesan khusus untuk di WA, ibu pastikan dulu yang ibu terima itu benar. Ya, atau tanyakan dulu kepada ustadz yang dianggap tahu sebelum ibu posting kepada orang lain. Saya pernah dikirim oleh seseorang, jamaah lagi, yang mengirim sebuah postingan, tulisan kepada saya, yang membuat saya murka. Kenapa? Isinya, judulnya adalah ahli ibadah, ahli ilmu mati dalam keadaan murtad. Itu judulnya. Jadi dia ahli ilmu, ahli ibadah, mati dalam keadaan murtad. Dibuat cerita panjang-panjang. Jadi seorang banyak ilmunya, alim, ahli ibadah, kemudian dia tergoda dengan wanita Kristen. Dan wanita itu tidak mau dinikahi kecuali harus ikut agama dia. Singkat cerita, laki-laki ini ikut. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Pernah dapat seperti itu? Nama orangnya nggak tanggung-tanggung, Bu. Mujahid ditulis di situ. Mujahid nama orangnya. Saya kan tahu Mujahid itu siapa. Mujahid itu wafat, meninggal tahun dia atba'ut tabi'in ya, tahun 101 Hijriah meninggal. Dia adalah murid dari Abdullah bin Abbas, seorang ulama tafsir. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau di Indonesia kan ini, Imam Syafi'i ngomong pada para muridnya, kalau kalian mendapatkan tafsir Quran melalui jalur Mujahid, tidak ada alasan bagi kalian untuk menolaknya. Begitulah saking siqohnya, terpercayanya siapa itu? Mujahid. Dia mati tahun 101 Hijriah. Dalam keadaan seperti apa? Mujahid mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Coba, dia sholat, sujud, meninggal di situ. Mati mulia itu. Tapi di situ malah dikatakan seorang alim, ahli ibadah, mati dalam keadaan murtad hanya karena seorang cewek. Saya bilang, Anda wajib bertobat kepada Allah. Bilang gitu. Dan tolong kirim kepada orang yang pernah Anda kirimkan ini untuk bertobat. Dan dihapus, delete itu semua. Kira-kira seperti itu. Jadi dia dapat dari mana kali, kemudian diposting ke saya. Itu kira-kira. Banyak lagi yang lain-lain. Saya, Bu, mohon maaf, saya termasuk agak pelit. Tapi kalau ibu bertanya, jemaah bertanya, saya jawab. Tapi kalau posting-postingan, lalu saya kirim, dalam 1 bulan belum tentu satu yang saya kirim kepada orang. Saya baca, saya delete, baca, delete, itu aja. Gitu aja. Yang saya agak percaya di sini ini, pertama undangan pengajian, itu saya percaya, Bu. Kemudian berita-berita bola, itu agak percaya juga. Kalau berita mati, orang belum serta-merta saya percaya. Ada bilang nih, si Upron udah mati, tahu-tahu, oh belum mati, kata keluarganya masih hidup. Parah ini. Ya, jadi memang perlu berhati-hati, jaga ini baik-baik kita. Baik, ada lagi yang lain? Enggak, silakan Pak. Mudah-mudahan bisa dijawab. Gimana tuh? Ini bagusnya jawabnya Ustadz Irwandi ini. Ya kan? Saya nggak bisa jawab begitu aja, Bu. Perlu mungkin spesifikasi ya yang lebih detail. Ya, misalnya itu mendaftar. Daftar untuk sebuah perlombaan. Ya, berapa orang yang daftar. Kemudian hadiah itu diambilkan dari mana? Ya, dari pendaftaran itu misalnya. Lalu
Ya, ada nggak yang merasa dirugikan kalau dia tidak mendapat itu hadiah? Kan gitu kan? Kan bisa jadi, mohon maaf ini saya mendaftar, tapi ini hadiah bukan dari pendaftaran. Daftar tuh memang sekedar mendaftar saja, lalu bayar gitu. Misalnya bayar uang uang kartu misalnya 50.000, katakanlah seperti itu, atau 20.000 atau 100.000 bahkan. Lalu hadiah itu menggiurkan satu, dan hadiah itu bukan dari itu, mungkin ada pihak lain misalnya, dan kita udah kesepakatan ya dapat syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa misalnya, tentu akan berbeda. Oh, jadi ini sekolah itu di tempat lain ya, diadain di tempat lain gitu ya, bukan di sekolah itu sendiri ya, bukan? Yang saya tahu nggak apa-apa, Bu. Yang saya tahu tidak apa-apa, karena memang itu sudah sebuah apa ya, katakanlah sudah ada badan yang memberikan hadiah itu ya. Yang saya tahu ini nggak berdosa, nggak. Ya, itu kan kebijakan dari sekolah kan. Itu yang membayarnya bukan sekolah. Saya nggak tahu kalau yang begitu, Bu. Ya, saya nggak tahu. Ya, mohon maaf, Bu, saya nggak tahu. Ini untuk yang bertanya, mana tadi Bu yang bertanya, Bu? Pertanyaan pertama tadi mana, Ibu? Yang nanya tadi, Ibu. Bu nggak usah takut, Bu, saya kasih hadiah, Bu. Ini, Bu. Tolong Mas, kasih Mas. Ini cuma satu bukunya, ini untuk Ibu. Mas, mana? Ini yang masih ada lagi bertanya, ini nggak tahu nih orangnya ini. Yang pakai tulisan. Siapa yang nanya? Mau buku nggak? Siapa yang nanya? Yang nanya aja, gak usah pakai ini. Oh gitu, oh ya udah. Tapi ada namanya di sini. Baik, siapa lagi yang nanya? Silakan. Cukup? Udah. Sayang, masih ada satu hadiah. Sifat sholat Nabi. Untuk dikasihkan sama tetangga. Kalau ibu kan sudah tahu. Kalau enggak untuk panitia. Baik, demikian. Semoga rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini senantiasa juga dirahmati oleh Allah dan diterima oleh Allah. Sedikit ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.